warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menceritakan kisah yang bernamakan kaki Rasulullah diamkan gunung ketika gempa. Mari kita baca. Di masa Rasulullah, gempa pernah menguncurkan tanah Arab. Gempa baru saja melanda kawasan. Kepanikan terjadi di mana-mana. Banyak bangunan rusak baik ringan, sedang hingga parah. Gempa merupakan fenomena alam yang sudah ada sejak dulu. Rasulullah Muhammad SAW bahkan pernah mengalami gempa. Hal itu terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni dari Utsman bin Affan Erwa. Apakah kalian tahu Rasulullah pernah berada di atas gunung Sabir di Makkah bersama beliau? Abu Bakar, Umar, dan saya tiba-tiba gunung berguncang hingga bebatuan berjatuhan. Maka Rasul menghentakkan kakinya dan berkata, "Tenanglah, Sabir, yang ada di atasmu tidaklah kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid." Dalam riwayat lain, Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik disebutkan Rasulullah berada di atas gunung Hud. Nabi naik ke Hud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba gunung berguncang, maka Nabi menghentakkan kaki dan berkata, "Tenanglah Uhud, yang ada di atasmu tiada lain kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid." Rasulullah juga pernah mengalami gempa ketika berada di Madinah. Waktu berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba tanah berguncang. Rasulullah meletakkan kuat kedua tangannya di atas tanah lalu bersabda, "Tenanglah, belum datang saatnya bagimu." Kemudian Rasulullah menoleh kepada para sahabat lalu berkata, "Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian, maka jawablah." Ini doang ya guys. Oke. Cukup untuk sini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ada lagi. Jadi salah. Oke. Di antara pelajaran besar dalam 2 ayat di atas bahwa terhadap gunung tidak layak bergunung saat ada 4 manusia terbaik ada di atasnya. Nabi harus menghentakkan kaki dan mengeluarkan perintah kepada gunung dan menghentikan guncangan tersebut. Di sinilah pelajaran besarnya bagi kita sebagai analisa pertama tentang gempa, bahwa keberadaan orang-orang soleh di sebuah masyarakat membuat bumi tidak layak berguncang. Kriteria kesolehan sangat spesifik disebutkan dalam riwayat tersebut. Untuk kita lagi Nabi yaitu Siddiq. Kriteria utama Abu Bakar adalah beriman tanpa ada rasa keraguan sedikit pun dan syahid. Mereka meninggal fisabilillah. Jika manusia dengan 2 kriteria itu masih banyak yang hidup di atas bumi, maka bumi tidak layak gempa. Sebaliknya, gempa terjadi manakala bumi telah sepi dari keberadaan orang yang keiman tanpa ada kabut keraguan dan orang-orang yang meninggal fisabilillah. Dalam riwayat mursal disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, setelah Rasulullah menangkan guncangan, beliau berkata kepada para sahabat, "Sungguhnya Tuhan kalian sedang menegur kalian, maka ambillah pelajaran." Gempa di mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gempa juga tercatat pada masa kekhilafan Umar, sebagaimana disampaikan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Manaqib Umar. Madinah sebagai pusat pemerintah kembali berguncang. Umar menempelkan tangannya ke tanah dan berkata kepada bumi, ada apa denganmu? Dan inilah pernyataan sang pemimpin tertinggi negeri Muslim itu kepada masyarakat pasca gempa. "Wahai masyarakat, tidaklah gempa ini terjadi kecuali karena ada sesuatu yang kalian lakukan. Alangkah cepatnya kalian melakukan dosa. Demi jiwaku tangannya, jika terjadi gempa susulan, aku tidak akan mau tinggal bersama kalian selamanya." Kembali generasi terbaik itu mengajarkan ilmu mulia bahwa gempa terjadi karena dosa yang dilakukan oleh masyarakat. Umar dengan tegas menyatakan itu. Lebih tegas lagi saat dia bersumpah bahwa terjadi gempa susulan, Umar akan meninggalkan Madinah karena artinya dosa kembali dikerjakan dan tidak kunjung ditaubati.
Sahabat Ka'ab bin Malik mempunyai pendapat mirip dengan Umar bin Khattab. Inilah pernyataan lengkapnya tentang bumi. Tidaklah bumi berguncang kecuali ada maksiat-maksiat dilakukan di atasnya. Bumi gemetar karena takut robnya azab wajalah melihatnya. Ka'ab menyebut bahwa guncangan bumi adalah bentuk gemetaran bumi karena takut pada Allah yang maha melihat kemaksiatan yang dilakukan di atas buminya. Gempa di mata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Inilah pelajaran yang diberikan oleh guru besar para sahabat dan tabi'in sepeninggal Nabi 47 tahun. Aisyah istri Nabi, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Suatu saat Anas bin Malik bersama seorang lainnya mendatangi Aisyah. Orang yang bersama Anas itu bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepadaku tentang gempa." Aisyah menjelaskan, jika mereka menghalalkan zina, minum khamar, dan memakan musik, Allah Azza wa Jalla murka di langitnya dan berfirman kepada bumi, guncanglah mereka. Jika mereka taubat meninggalkan dosa, atau jika tidak, Dia akan menghancurkan mereka. Orang itu bertanya kembali, "Wahai Ummul Mukminin, apa itu azab bagi mereka?" Aisyah menjawab, nasihat dan rahmat bagi mukminin, azab dan kemurkaan bagi kafirin. Nasihat dan rahmat bagi mukminin, jadi kayak nasihat mukmin dikasih, muslim dikasih tahu, jadi jangan melakukan ini. Tapi kalau para kafirin itu tuh azab untuk mereka. Kita harus belajar dari azab mereka. Anas berkata, tidak ada perkataan setelah perkataanku Rasul yang paling mendatangkan kegembiraan bagiku selain perkataan ini. Saat gemblang dan jelas penjelasan Ummul Mukminin Aisyah tentang penyebab spiritual gempa, 3 dosa yang semuanya marak di zaman kita. Khusus untuk dosa yang pertama, Aisyah menggunakan kata istabahu yang artinya masyarakat telah menganggap zina itu mubah, perkara biasa. Zina tidak hanya dilakukan tapi telah dianggap mubah. Dari ucapan, tindakan, kebijakan sebuah masyarakat bisa dibaca bahwa mereka telah meremehkan dosa zina. Memanglah dihukum dengan gempa. Inilah kesimpulannya. Dari semua pernyataan hamba-hamba terbaik Allah di muka bumi tentang gempa, ternyata penyebab spiritual gempa adalah sebagai berikut. Sedikitnya orang-orang sidik, amar, jujur, dan amanah, dan syahid yang tinggal di atas muka bumi. 2. Masyarakat telah menghalalkan zina. 3. Masyarakat telah mengkonsumsi. 4. Masyarakat telah memainkan musik tanpa memikir larangan Allah. Dan inilah 4 solusi dari Khalifah Adil. Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah dengan prestasi fantastik dan makmurkan masyarakat hanya dalam 29 itu memberi solusi terhadap gempa. Hal ini berawal dari gempa yang terjadi zaman pemerintahannya. Sepas gempa mengguncang, Umar bin Abdul Aziz segera menulis surat instruksi kepada semua jajaran penjabatnya di seluruh negeri kekuasaannya. Dan inilah instruksinya. Gempa adalah suatu yang Allah Azza wa Jalla gunakan untuk menegur hamba-hambanya. Saya telah keluar menulis perintah ke seluruh wilayah agar mereka keluar pada hari yang telah ditentukan, pada bulan yang telah ditentukan, dan siapa yang mempunyai sesuatu maka bersedekahlah, karena Allah berfirman, sesungguhnya beruntung orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Quran Surat Al-Ala ayat 14-15. Dan katakanlah sebagaimana Adam berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ar-Araf ayat 23. Dan katakanlah sebagaimana Nuh berkata, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepada dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Hud ayat 47. Dan katakan sebagaimana Yunus berkata, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ada lagi ya.
Ntar ada lagi. Oke guys. Oke. Mungkin cukup untuk video ini. Ini juga video berat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.